Bro Halo, Michael, malam Bro Daniel. kabar sehat ya Bro Michael ya? Sehat, iya. Sehat. mm, Terakhir kali kita ketemu itu waktu lagi influencer gathering di Di Bali ya. Bali, yes, betul. Iya, kemudian beberapa bulan kemudian banyak sekali kondisi makroekonomi global yang berubah-berubah, yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan kita juga, dan bagaimana akhirnya otoritas dan lembaga mengambil keputusan ya, termasuk menaikkan suku bunga acuan kita 50 basis point lagi, Bro Michael. Nah, kita akan bahas ke arah sana lebih banyak ya, tapi kita mulai dulu kayaknya lebih baik dari makroekonominya gitu ya Bro Michael ya. Kalau kita lihat makroekonomi dan secara global kan ini memang era suku bunga tinggi dan juga eh, apa ya kita bilang inflasinya juga tinggi gitu. Dan ini katanya kan dikatakan akan berlanjut sampai ke tahun depan yang menyebabkan nanti akan terjadi resesi. Nah, tapi kalau kita melihat cuma dengan sudut pandang seperti itu kan ini artinya suram banget nih ya kayaknya Hmm. ekonomi global gitu. Nah, pendapatnya Bro Michael sendiri gimana? Maksudnya eh, masa nggak ada langkah intervensi atau masa itu akan dibiarkan terjadi gitu? Nah, mungkin pertama yang perlu digarisbawahi adalah eh, resesi itu adalah suatu Hmm, kondisi teoritis di mana dalam 2 kuartal berturut-turut suatu negara mengalami pertumbuhan GDP yang negatif. Yang which negatif is ya, betul. almost in 2020 di era COVID boleh dikatakan maybe hampir semua negara itu mengalami resesi karena pertumbuhan GDP Hmm, yang negatif secara 2 kuartal. Nah, ketika depan alias tahun kemarinnya hmm, 2021 ketika semua ekonomi sudah pulih, nah ternyata pulihnya ini membuat suatu masalah. Masalahnya apa? Jadi masalahnya adalah ternyata pulihnya ekonomi ini tidak diiringi dengan jumlah pasokan supply yang tersedia terhadap demand. Nah, jadi kalau hmm, dibandingkan dengan demand yang ada saat ini, supply yang ada tuh sangat sedikit. Enggak sebanding. Dan itu hmm, diperparah dengan supply chain yang terganggu, mulai dari harga oil yang terganggu, kemudian harga gas yang terganggu, kemudian berlanjut ke harga coal. Jadi hampir semua yang terjadi itu adalah krisis supply chain atau krisis komoditas. Nah, hmm, di 2020 krisis kita itu kan krisis kesehatan. Di tahun 2008 krisis kemarin, krisis moneter juga itu karena subprime mortgage yang ada di US. Di tahun hmm, 97 itu juga sama, kurang lebih ada krisis moneter. Jadi kalau dibilang 3 krisis sebelumnya yaitu 97 dan 2008 itu adalah krisis moneter, krisis keuangan. Berbeda dengan seandainya terjadi krisis di tahun 2023, resesi. Nah, iya. itu terjadi karena ada perang. Jadi ini kalau kita flashback lagi ke belakang, ini resesi yang di tahun berapa itu saya lupa, tapi pokoknya saya belum lahir Hmm, lah itu intinya. hmm, Nah, itu krisis yang terjadi karena langkanya komoditas dan itu hmm, membuat semua barang harganya naik, inflasi. hmm, Nah, itu yang hmm. membuat kenapa pemerintah di seluruh dunia itu berlomba-lomba menaikkan suku bunga dengan tujuan agar masyarakat-masyarakat di sana gemar menabung gitu. Bahkan di Iya. US jumlah non-farm payroll atau NFP yang ada itu pengen ditekan. Jadi pemerintah itu sekarang kalau bisa tuh pengen pengangguran lebih banyak aja gitu. Daripada banyak yang Mhm, kerja, lebih baik banyak pengangguran. Yang penting angka inflasi turun dulu karena itu berbahaya sekali. Berbahaya mhm, kenapa? Karena jika inflasi ini terus meningkat, sementara itu enggak terjadi dengan peningkatan demand, maka suatu saat akan tercipta yang namanya stagflasi, yaitu harga mhm. barang mahal tapi enggak disertai dengan daya beli, dan itu kan berbahaya. Sebenarnya kan begini, kalau tempat tinggal kita ngekos deh contoh, harga Iya, kos kita naik 20%, tapi kalau gaji kita naik 50%, that's fine dong, nggak ada masalah dong. iya. Nah, tapi kalau harga harga kos kita naik 20%, pendapatan kita makin menurun, nah itulah yang berbahaya dan itulah yang ditakutkan di tahun 2023. Cuman, Mhm, apakah Indonesia akan resesi? Bahkan menurut Bloomberg, potensi mhm. kita mengalami resesi itu hanya 3%, which is itu very, very less. Very, very kecil Mhm, kemungkinan kalau kita akan
kita akan terkena juga resesi. Nah, cuman dampak dari resesinya apa? Nah, ini yang perlu kita perhatikan nanti ke depan. Mhm. Oke, oke, oke. Ini kalau kita perhatiin makroekonominya kan seru ya, kayak kebijakannya itu ketika biasa kan kalau suku bunga dinaikin mereka itu ngerem untuk Hmm, printing money-nya gitu ya. hmm, Tapi ini hmm, suku bunga dinaikin mereka tetap printing money gitu. Jadi kan hmm, eh, agak gimana ya, Bro hmm, Mike ya, agak kontrarian dengan apa yang udah pernah terjadi sebelumnya gitu. hmm, Nah, kalau ini tetap terjadi di Indonesia juga begitu ya, suku bunga dinaikin, kemudian pemerintah tetap misalnya kayak ngeprint duit juga gitu. Berarti kan em, gimana ya? Akan ngaruh nggak sih gitu ke apa namanya pertumbuhan ekonomi nantinya dan juga ke hmm. IHSG kita jadinya nggak bagus gitu gara-gara ini. Jadi orang nggak gitu percaya gitu dengan mata uang kita gitu. Hmm. Sebenarnya yang printing money itu yang Mm-mm, terjadi di UK, Bro Daniel. Jadi kan mm-mm. Oh, permasalahannya oke, begini, oke, oke. itu hanya only terjadi di UK, tapi nggak di negara lain. Mm-mm. Nah, sementara kalau di US Oh, itu justru yang terjadi itu QT, bukan QE lagi, mm-mm. gitu. Nah, Hmm. kalau di UK itu terjadi karena agak agak sistematik gitu, agak kompleks. Kenapa? Karena Mm-mm. eh, kita kan punya Dapen ya. Nah, Iya. Dapen ini kan dana ini kan pasti dikelola di pasar modal dong. Nah, kalau di Mm-mm. UK dana Dapen, dana pensiun milik-milik warga yang ada di UK itu dikelola di UK di bonds Mm-mm. yang tenornya 30 tahun. Nah, Iya. Oke. kemudian tenor ini direpokan, dijaminkan untuk dapat dana, dananya diapakan? Diputar lagi ke bonds yang tenornya lebih pendek. Nah, Mhm. ketika bonds UK yang 30 tahun ini harganya semakin turun, yang ini kan jadi permasalahan nih. Mampu nggak dia ngebayar bunga yang ada di sini gitu. Nah, Iya mau betul. nggak mau UK mengeluarkan kebijakan melakukan QE. Jadi di saat inflasi Mhm. Inggris ya menyentuh angka 10% itu tinggi banget. Kalau nggak salah, salah satu yang tertinggi sepanjang Mhm. 30 tahun di UK. Itu mereka malah printing money untuk ngebeli bonds, nyelamatin bonds. Ini kan perbuatan yang boleh Iya, dikatakan iya, 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 iya. blunder atau apa saya nggak tahu. Tapi yang pasti saat ini Kwarteng ya Heeh. salah satu pejabat keuangan yang ada di UK itu udah dipecat, resign. Hmm. Nah, kemudian ada sempat pengganti baru dari pejabat yang lain, ini juga baru hot tadi pagi, kemarin baru menjabat 40 hari, dia juga resign. Jadi ekonomi yang ada di UK Oh, saat ini itu jauh lebih iya, 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 complicated iya, iya. dibanding dengan yang ada di US. Nah, mereka tuh Betul, saya udah juga baca tuh. di saat Heeh. mereka harus QT, mereka juga QE. Jadi ya ini benar-benar complicated gitu. Iya, 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 benar-benar. Kalau nggak salah Prime Ministernya Inggris tuh Ya, yang mm, mengundurkan diri ya, 45 mm, hari doang menjabatnya. Oke. mm. Kalau di luar itu sepertinya gonjang-ganjing kayak gitu kan di Indonesia katanya masih eh, apa namanya bukan CAD lagi ya, tapi udah CAS karena udah surplus gitu. Nah, ini berarti masih bisa menjadi penopang ya untuk market kita gitu ya, Mm, eh of Bro course. Mike. Nah, Gimana ya. tanggapannya? Nah, ini Mm-mm. aja baru aja Sri Mulyani mengeluarkan kalau APBN kita itu ternyata surplus. Jadi pendapatan kita dengan Mm-mm. biaya kita itu masih surplus meskipun di September turun sedikit di Agustus kalau nggak salah 80 triliun surplus. Tapi Mm-mm. ini selama sekitar berapa ya 6 bulan berturut-turut itu kita APBN kita surplus. Jadi sebenarnya ekonomi kita kalau dibilang resesi itu masih jaka per outlook pertumbuhan jadi diturunkan itu yang bisa dikatakan yes. Tapi apakah kita akan mengalami Mm-mm. resesi? Jawabannya sama sekali tidak. Bahkan konsensus Bloomberg pun mengatakan hanya 3% kemungkinan terjadi resesi. Cuman Mm-mm. permasalahannya kan jika negara-negara luar terjadi resesi, contohnya di UK, di US, kemudian di China, maka apakah permintaan mereka terhadap Mm-mm. komoditas kita masih akan sebesar tahun ini? Jawabannya kan pasti tidak, pasti akan menurun. Iya, Nah, itulah yang iya, bisa iya. membuat pendapatan kita juga menurun. Jadi, salah satu langkah yang Mm-mm. harus dilakukan pemerintah adalah pemerintah tuh harus mencari negara lain. Kita tuh nggak bisa lagi berharap sama China ataupun US.
Karena di China dan Hmm. US di tahun depan ketika ekonomi mereka mulai turun, nah nilai ekspor kita juga pasti akan menurun. Nah, jadi pemerintah tuh harus mencari alternatif negara lain untuk melakukan ekspor. Dan juga kenaikan suku bunga Hmm. 0,5 kemarin tadi Bro Daniel ada bahas, itu memang agak Iya, ekstrim. Tapi iya. itu memang harus dilakukan. Nah, hari ini ya IHSG tuh inflow 1 triliun foreign. Dan Betul, menurut saya betul, betul. foreign tuh justru merespon kenaikan suku bunga ini positif. Ya, artinya secara moneter kita bakal makin sehat. Dan itu mencegah rupiah untuk turun lebih dalam. Dan ini perlu dicatat ya, di antara banyak negara emerging market yang ada, Indonesia tuh masuk 5 besar yang Mhm. currency-nya itu paling kuat terhadap dolar. Meskipun di XY saat ini itu Ah, menuju titik tertinggi. iya, Indonesia iya, tuh iya, 5 negara terkuat. iya, betul, betul, betul. Iya sih, bener sih ini bro. Di XY itu sekarang udah 113 dan ini sepertinya udah ngalahin level di XY waktu lagi pandemi ya. Waktu pandemi Hmm. 103, sekarang itu 113 dan artinya ini kan menunjukkan harusnya kondisi ekonomi di global sana emang jauh lebih Hmm. gonjang-ganjing daripada ketika pandemi kemarin ya, kurang lebih seperti Hmm. itu. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ngelihat ke dalam negeri kita, inflasi kita ini kan katanya bisa sampai akhir tahun diramalkan bisa sampai Nah, 6,3 Juni. persen, gitu. Nah, terus Bank Indonesia naikin lagi 50 basis point gitu. Nah, saya pengen minta tanggapannya Bro Michael. Ini udah sesuai ekspektasi belum sih? Atau ya harusnya naik 25 aja kok naik 50 lagi gitu. Gimana nih, Bro? Kalau seandainya Bank Indonesia nggak menaikkan suku bunga, itu justru mimpi buruk buat ekonomi kita. Alasannya kenapa? Mm-mm, Gini, mm-mm. kita tahu kalau Indonesia itu menaikkan harga Pertalite menjadi 10.000. Nah, Iya, rumus pemerintah itu setiap naik 10%, setiap naik 10% dari harga bensin, mm-mm. itu bisa meningkatkan inflasi sebesar 0,5%, yaitu rumus pemerintah. Nah, Iya, kemarin hampir-hampir kejadian. Inflasi kalau nggak salah di angka berapa? 5,9 ya kalau nggak salah. iya. 5,95 Heeh. kalau nggak salah. Mm-mm, Dan ini mm-mm, proyeksinya tuh masih akan di atas angka 6. Nah, mm-mm. pertanyaannya, ketika bensin naik, inflasi naik, artinya kan ada yang di artinya kan ada yang harus direm gitu. Karena Iya, kalau iya. seandainya belanja masyarakat tetap tinggi dengan adanya kenaikan harga kenaikan harga bensin, nah ini bisa membuat uang yang berputar tuh semakin semakin kuat dan bisa meningkatkan inflasi yang semakin tinggi. Mm-mm, Nah, itulah mm-mm, alasan kenapa Bank Indonesia wajib menaikkan suku bunga. Nah, jadi menurut saya ya, mm. kalau kita hanya berkaca dari suku bunga yang ada di luar, kemarin sampai bulan 4, bulan April atau bulan Mei, sebelum Agustus bahkan, Bank Indonesia sekali nggak menaikkan suku bunga. Tetap di level 3, alasannya kenapa? Iya, betul, betul. Ternyata Bank Indonesia itu Bank Indonesia menganggap inflasi yang ada di luar itu enggak kena pengaruh ke kita, dan itu terbukti inflasi kita nggak kemana-mana. Tapi dengan Mm-mm, kenaikan harga bensin, karena kita kan mensubsidi harga bensin besar, nah mhm. itu juga membebani APBN. Jadi ketika pemerintah memutuskan, oke, kita nggak usah subsidi APBN lagi, harga bensin dinaikin, tapi ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu adalah menaikkan suku bunga. Dengan tujuan apa? Mhm, Masyarakat gemar menabung gitu. Jadi dengan masyarakat gemar menabung, maka inflasi bisa ditahan. Nah, jadi kenaikan mhm, 0,5 ini menurut saya sudah cukup. Nah, mhm. even kalau seandainya terlalu lebih, takutnya bisa memberikan shocking ke market. Karena kenaikan suku Iya, bunga sudah jelas akan meningkatkan, contoh, biaya KPR tinggi. Orang mau mhm. minjem duit, pengusaha mau minjem duit ke bank, itu pasti mikir-mikir jadinya. Jadi kenaikan Iya, suku bunga iya itu selalu betul. berbanding balik dengan ekonomi. Heeh. Setiap suku Iya, bunga iya, naik, iya. ekonomi bakal terhambat. Nah, Keren. Sri Iya, Mulyani, benar-benar. Sri Mhm, Mulyani dan Gubernur Peri itu mengeluarkan dua statement yang menurut saya sama. Mereka mengatakan seperti mhm, ini. mhm, Intinya, kenaikan suku bunga itu tidak boleh menekan pertumbuhan ekonomi. Karena begini, di mhm, saat China outlook-nya adalah turun, bahkan pemerintah China itu pesimis. Kemarin itu baru mhm. ada meeting besar di China, kemudian Iya. di UK, di US, Australia, Jepang, itu semuanya menurun. Indonesia justru baru mau mulai menanjak. Kita memang Naik. terlambat. Iya, iya. Makanya 2021 kita nggak kemana-mana. Dow Jones all time Mhm, high, Nikkei all time high, Kospi all time high, Hang Seng all time high. Tapi IHSG mhm, gitu-gitu aja. Nah, tapi di tahun ini ya kita justru yang naik gitu. Nah,
Kalau seandainya suku bunga juga ikut naik, ya sayang dong gitu. EPS kita pasti bakal turun. Nah, so itu Iya. alasan kenapa pemerintah menaikkan suku bunga itu dengan hati-hati banget, enggak seagresif yang ada di luar. Tapi itu memang wajib, karena kalau enggak, selisih gap suku bunga luar dengan kita itu bakal semakin tipis. Nah, kalau seandainya saya nabung dolar, nabung uang, nabung di Bank Amerika bunganya 4%, let's say, dengan nabung di Indonesia bunga 4%, saya pasti pilih nabung di Amerika dong daripada di Iya, Indonesia. iya. Nah, itu bisa Iya, membuat iya, capital iya, iya. outflow, dan itu terlihat ya sampai hari ini bonds kita Mhm. itu berdarah-darah. Jadi trader-trader Hmm. bonds yang ada di Indonesia ini pasti tahu lah, bonds kita itu Mhm. yield-nya turun terus. Foreign buang terus, kepemilikan foreign terhadap bonds kita tuh boleh dikatakan mengecil. Mhm. Jadi Mhm. hampir Mhm. setiap hari bonds kita dibuang, bonds kita dibuang, bonds kita dibuang. Tapi itu kebalikan dengan saham. Di Iya. saham per saat ini kalau nggak salah inflow itu ada kurang lebih 80-an triliun kalau nggak salah ya. Jadi Heeh. Heeh. ya itu justru kebalikan. Ini menurut saya fenomena yang jarang terjadi. Benar-benar Betul. jarang terjadi. Jadi kalau Betul. seandainya bonds kita inflow, most likely saham juga inflow. Nah, Mhm. sementara kalau bonds outflow, most likely saham juga outflow. Tapi tahun ini tuh kebalikan. Bonds dibuangin terus, saham inflow terus. Alasannya kenapa? Kalau menurut saya, Hmm. ini terjadi karena komoditas yang naik itu meningkatkan EPS-EPS yang ada di IHSG. Itu satu. Yang Oke. kedua, ada geopolitik yang terjadi antara China dan Taiwan ya, atau Mhm. Hong Kong. Kemarin di meeting di China, Presiden Xi Jinping Mhm. menekankan beberapa poin. Salah satu poin yang paling utama adalah dia mau mempertahankan kedaulatan China yang ada di Taiwan, dan ini Mhm. bukan iklim yang bagus untuk investasi. Nah, Mhm. kemarin kita juga tahu Nancy Pelosi itu kayak memberikan fear gitu, atau memberikan angin, melempar bola panas gitu Mhm. kepada pemerintah China. Dia mengatakan kalau mereka bakal siap mendukung Taiwan untuk menjadi negara yang independen. Nah, Mhm. itu membuat outflow yang terjadi di mereka. Karena bagaimanapun perang itu nggak akan bagus untuk ekonomi. Investor paling benci Mhm. sama yang namanya perang. Nah, emerging Mhm. market, MSCI, MSCI rating emerging market untuk China dan Taiwan itu dikurangi. Begitu juga dengan Jepang. Apa yang Oke. terjadi kalau seandainya weighting dari China dikurangi, weighting dari Taiwan dikurangi? Hmm. Porsi fund foreign Heeh. Heeh. bakal pindah dari negara itu. Oh, Indonesia punya potensi berarti Dan untuk. Indonesia punya potensi untuk dinaikkan. Dan itu terlihat dari kemarin, Oh, ya, oke, oke, oke. di mana ketika Wisdom Tree Index rebalancing, Mhm. asing inflow. Dan hari ini juga Mhm. ada sisa-sisa inflownya 1 triliun. Itu baru Mhm. Wisdom Tree, belum FTSE dan MSCI. Nah, jadi Hmm. jadi sampai akhir tahun saya masih memandang optimis untuk IHSG.